Kalau kemarin aku udah upload beberapa waktu lalu udah upload video tentang gimana sih cara install aplikasinya, aplikasi Cipo Indonesia di Play Store. Sekarang aku mau ngejelasin gimana sih caranya estimasi eh, produknya kalau sampai Indonesia itu berapa. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu siapkan ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ketahui tipe produk. Jadi di Cipo itu ada beberapa tipe produk. Itu dibagi jadi tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Dan itu ada di keterangannya di webnya. Nah, itu ada di di bagian biaya jasa. Nah, nanti link tentang biaya jasanya aku kasih di description ya. Terus yang kedua itu siapin rincian belanja. Nah, itu bisa dicek di keranjang. Nah, nanti boleh dicek di keranjangnya. Nanti aku kasih contoh. Terus yang ketiga itu siapin rincian berat aktual sama berat volumetrik. Nah, untuk berat aktual sendiri itu adalah berat barang yang kalau ditimbang. Misalnya sepatu ditimbang atau baju ditimbang beratnya 2 kilogram. Nah, itu disebut dengan berat aktual. Kemudian ada berat volumetrik. Berat volumetrik itu berat ukuran dari cara menghitungnya yaitu paket itu kalau udah dibungkus diukur nih panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu dikaliin terus dibagi 6.000. Nah, hasilnya itu misalnya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 hasilnya 2, berarti itu 2 kilogram. Nah, ini tipe-tipe barang yang aku jelasin barusan. Ada tipe A, B, C, D, E. Berikut dengan biaya pengirimannya baik dari udara, melalui udara, dan laut. Nah, ini rincian belanja yang aku sebutin tadi bisa dilihat di keranjangnya kalian kalau misalnya udah masukin barang ke dalam keranjangnya. Nah, di sini karena Cipo adalah forwarder, jadi belum tertera nih ongkirnya itu berapa. Oke, jadi hanya tertera daftar harga sama biaya pembelian atau biaya jasa. Nah, ini rincian produknya. Di sini aku mau coba ngestimasiin 9 pieces baju dewasa. Nah, biasanya keterangan berapa sih berat aktualnya itu ada di websitenya sebelum kalian masukin ke keranjang. Biasanya ada tuh keterangannya di bawah beratnya berapa untuk suatu piecesnya. Tapi kalau memang misalnya kalian yang udah biasa jualan atau udah tahu produknya itu kan biasanya kita tahu nih kira-kira satu piecesnya itu berapa gitu, berat aktualnya berapa. Nah, ini untuk 9 pieces baju karena satu piecesnya adalah 0,2, berarti kalau untuk 9 pieces beratnya itu 1,8 kg. Kemudian ukuran paket nih, setelah dikemas kemudian paket ini diukur nih panjang, lebar, kali tinggi dibagi 6.000. Misalnya paket dari 9 baju ini ukurannya 12 cm kali 12 kali 12. Nah, kemudian dibagi 6.000 hasilnya 0,3 kg. Untuk pengiriman itu sendiri kedua-duanya nggak dimasukin, nggak ditambahin, tapi dibandingkan antara berat aktual dengan berat volumetrik. Mana yang lebih besar hasil hitungannya, maka itu yang akan diambil. Berhubung dari kedua berat ini, berat yang lebih berat adalah berat aktualnya yaitu 1,8, maka yang kita ambil itu berat aktualnya. Nah, karena kita sistemnya pembulatan, berat itu selalu pembulatan, di Cipo itu selalu pembulatan ke atas, maka 1,8 dibulatkan menjadi 2 kg. Nah, itu untuk estimasinya ya, ada apa aja. Yang pertama itu harga produk dan jasa. Yang tadi udah aku kasih gambarannya yang bisa dilihat di keranjang. Kemudian ada ongkir seller ke gudang Cina. Nah, biasanya untuk link atau produk dari Taobao dan Tmall itu gratis untuk biaya ongkir dari seller ke gudang Cipo di Cina. Tapi untuk 1688 itu rata-rata biaya ongkirnya dari seller ke gudang Cina itu 8 sampai 10% gitu. Jadi kita ambil kasarnya aja 10% dari harga produknya.
Kemudian yang ketiga itu ada ongkir Cina ke Indonesia. Nah, Cina ke Indonesia ini sampai Jakarta atau sampai Jakarta yaitu di gudang Cipo yang ada gudang Cipo yang ada di Jakarta. Nah, di Indonesia cuma ada satu ya, di Jakarta aja. Nah, itu ongkirnya ini ada acuannya. Acuannya yang mana? Yaitu yang kita klasifikasiin tadi nih berdasarkan tipenya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kita langsung aja ya simulasi estimasi produk dari 9 pieces baju tadi itu berapa sih sampai Jakarta. Oke. Kemudian ini kan kita tadi udah tahu ya. Kita coba simulasiin via laut dulu. Baju itu kan masuk ke dalam tipe C. Nah, kalau kalian belum tahu nih, nanti ada di deskripsi tentang detail produk ini masuknya ke dalam tipe apa sih, misalnya sepatu masuknya ke dalam tipe apa sih, nanti udah ada di link yang aku bawah, nanti aku kasih di biaya jasa. Kemudian kita udah tahu nih beratnya adalah 2 kg dari 9 pieces baju tadi. Langsung ini ada harga barangnya, kemudian biaya jasanya. Nah, untuk biaya jasa ini nanti udah langsung otomatis dikalkulasiin di keranjangnya. Jadi kalian udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi, langsung lihat di keranjangnya aja. Nah, kemudian ongkir seller ke gudang Cina yang aku bilang tadi biasanya itu 10% dari harga barang, yaitu 35.207. Nah, ini 10% dari 352.000 sekian. Kemudian ada ongkir Cina ke Jakarta sampai gudang Cipo di Indonesia. Karena barangnya 2 kg, jadi 2 kg dikali 60.000. Dari mana 60.000 ini? 60.000 adalah ongkir via laut untuk tipe C. Kebetulan baju masuk ke dalam tipe C. Jadi langsung aja 2 kg dikali 60.000. Hasilnya 120.000. Nah, udah cuman ini aja. Ini langsung total estimasi berapa? Kita hitung semuanya. Untuk 9 pieces baju itu total estimasinya 400 via laut 542.279 rupiah. Nah, ini simulasi estimasi kalau kita mau via udara. Via udara sama via laut itu kalau kita estimasi yang membedakan hanyalah bagian ongkir Cina Jakartanya atau Cina Indonesianya aja. Selebihnya itu sama. Oke, dari harga barang, jasa, kemudian ongkir seller ke gudang Cina, kemudian yang beda ongkir Cina ke Jakarta. Nah, kita udah tahu nih 2 kg. 330 adalah ongkir per kilogramnya untuk tipe C. Karena 2 kg jadi 2 kg dikali 330.000 hasilnya 660.000. Nah, ini untuk total estimasinya jadinya via laut untuk 9 pieces baju tadi itu 1.082.479 rupiah. Nah, untuk via udara dan atau via lautnya itu tergantung kalian. Kalau emang mau cepet boleh pilih via udara, tapi ongkirnya lebih mahal. Tapi kalau via laut dia lebih lama, tapi ongkirnya murah gitu. Nah, sekian penjelasan dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang belum paham dari penjelasan ini, estimasi ini, di bawah aku kasih link WhatsApp-nya kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai Cipo Indonesia gitu ya. Sekian videonya, semoga bisa bermanfaat. Thank you, bye bye.